Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Fauzi Rahman dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan umat manusia dari awal hingga akhir setelah hari kiamat. Yang pertama adalah alam kubur atau bisa disebut alam barzah. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan berpindah ke alam barzah, tempat di mana setiap manusia akan berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat tersebut akan menanyakan kepada manusia tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitabnya, dan siapa nabinya. Yang kedua adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama sebagai titik mula terjadinya hari akhir atau bisa disebut kiamat yang membinasakan semua makhluk di dunia. Kemudian pada tiupan kedua semua makhluk tanpa terkecuali akan bangkit dari kebinasaan, dan inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Yang ketiga ada padang mahsyar. Konon padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala manusia. Di padang mahsyar setiap insan akan mulai diadili tergantung amal perbuatan dan diiringi oleh 2 malaikat, satu sebagai penggiring dan satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. Yang keempat ada yaumul mizan atau bisa disebut hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Setelah di padang mahsyar tadi, amal manusia mulai ditimbang yang mana baik dan mana yang buruk. Jika manusia lebih berat timbangan amalnya kebaikan, maka dia akan mendapatkan keselamatan, begitu pula sebaliknya. Yang kelima ada yaumul hisab atau bisa disebut perhitungan amal. Amal perbuatan yang akan kita lakukan selama di dunia kemudian akan dihitung pada saat yaumul hisab. Allah berfirman, sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisab mereka. Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai dengan 26. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah SAW menjawab, Allah memperlihatkan kitab dalam kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Yang keenam ada jembatan Shiratul Mustaqim. Setelah amal dihitung, manusia akan berjalan melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Cara dan keadaan menyeberang setiap manusia jembatan ini pun berbeda-beda. Bagi yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, ia akan mudah menyeberanginya. Sebaliknya, bagi yang amalnya buruk lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah bak kecil rambut yang dibagi 7 sehingga akan menyulitkannya. Yang ketujuh ada surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali, di dalamnya tidak ada kesedihan dan kesengsaraan, melainkan hanya ada kebaikan, kebahagiaan. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal soleh dan telah berhasil melalui perjalanan yang panjang tadi. Dan kemudian ada neraka. Tempat terakhir ini adalah tempat yang penuh penderitaan sebagai balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat keburukan. Allah berfirman, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Demikian tahapan-tahapan yang mesti dilalui manusia. Sekian dari saya Muhammad Umar Fauzi Rahman. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.